Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andrea Alif Aulia dari program studi hukum keluarga UIN Syekh Emil Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, ini adalah video kedua dari seri review hukum Islam di Indonesia. Kali ini kita akan membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu hukum perkawinan nasional pertama di Indonesia. Sebelum tahun 1974, tidak ada satupun hukum perkawinan nasional yang berlaku seragam di Indonesia. Masyarakat tunduk pada hukum yang berbeda-beda. Ada yang mengikuti hukum adat, ada yang mengikuti hukum agama masing-masing, bahkan ada yang mengikuti hukum peninggalan kolonial Belanda. Nah, oleh karena itu maka lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu hukum perkawinan nasional yang pertama berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama dan suku. Ini adalah langkah besar menuju unifikasi hukum keluarga di Indonesia. Ada 3 asas utama yang perlu kita pahami dari UU ini. Pertama, sahnya perkawinan. Menurut pasal 2 ayat 1, sahnya perkawinan itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Bagi umat Islam, ini berarti harus memenuhi rukun dan syarat nikah secara Islam. Lalu yang kedua, pencatatan wajib. Pasal 2 ayat 2 menegaskan bahwa perkawinan harus dicatat. Tanpa pencatatan, perkawinan tidak diakui negara dan ini berdampak pada hak hukum istri dan anak. Lalu yang ketiga, asas monogami. Pada prinsipnya satu suami, satu istri. Batas usia minimal menikah setelah revisi tahun 2019 adalah 19 tahun untuk keduanya, laki-laki dan perempuan, demi melindungi anak dari pernikahan dini. UU ini juga mengatur hak dan kewajiban suami istri secara seimbang. Suami berkewajiban melindungi, memberi nafkah dan tempat tinggal. Istri berhak atas nafkah dan perlakuan setara di mata hukum. Keduanya dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Mengenai poligami, poligami diperbolehkan, tapi dengan syarat sangat ketat. Yang pertama, harus ada izin pengadilan agama, alasan yang dibenarkan hukum, kemampuan berlaku adil, dan yang paling sering dilupakan, persetujuan istri pertama. Lalu soal perceraian, tidak bisa dilakukan perceraian sembarangan. Perceraian hanya sah jika diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Setelah cerai, kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum yang menyatukan bangsa dalam urusan perkawinan. Ia menegaskan bahwa perkawinan yang sah harus sesuai agama, dicatat negara, dan melindungi hak semua pihak, terutama perempuan dan anak. Sekian review video kedua ini. Di video selanjutnya kita akan membahas kompilasi hukum Islam atau disingkat dengan KHI. Panduan teknis hukum Islam yang digunakan hakim pengadilan agama. Jangan sampai ketinggalan, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.